Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal sami'tu Abal Ayyub Al-Ansari yaqul sami'tu Rasulullah sallam yaqul man shoma ramadhana tsumma atba'u sitta min syawal fadzaka siyamud dahr. Alhamdulillah, pada subuh ini pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin dengan rahmat beserta karunia dan inayahnya sehingga kita bisa hadir di subuh hari ini di masjid untuk sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di awal hari ini menjadi amal soleh bagi kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga senantiasa menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat itu memantapkan keyakinan kita bahwa beliau adalah Rasul, dan mudah-mudahan keyakinan itu mengantar kita untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian kelak. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, kajian kita pada hari ini yaitu kajian hadis. Karena kita masih suasana bulan Syawal, setelah kita melaksanakan ibadah saum dan diakhiri dengan Idul Fitri yang sudah kita kaji sedikit tentang apa itu Idul Fitri, yang intinya adalah kembali sarapan pagi. Makanya apa yang dilakukan ibu-ibu di sini itu udah benar, menyediakan nasi kuning gitu, supaya kita bisa sarapan pagi. Untuk itu saya ingin membahas hadisnya. Salah satu hadis yang sangat masyhur di bulan Syawal itu adalah hadis Abul Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian At-Tirmidzi, kemudian ada juga Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi. Di dalam kitabnya itu bisa kita rujuk, yaitu man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal fadzaka siyamud dahri. Yang secara umum hadis ini sudah kita pahami, bahkan kita sudah amalkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang saum di bulan Ramadan summa atba'ahu sittan, kemudian saum yang sebulan penuh itu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, fadzaka siyamud dahri, maka itulah saum 1 tahun lengkap. Itu hadis Abul Ayyub Al-Ansari. Nah, ketika kita berbicara tentang hadis, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sering mendengar hadis ini, tetapi kita harus tahu sumbernya. Itu sumbernya dari siapa? Itu yang pertama. Karena kalau hadis itu kan bukan beritanya dulu, tapi pembawa berita itu siapa. Kalau berita, yang penting beritanya, tapi nggak penting siapa pembawa berita itu. Kalau hadis enggak.
hadis itu nggak bisa kita langsung terima matannya, intinya, teksnya, apa yang disampaikan Nabi itu, tetapi kita harus memahami siapa yang menyampaikan hadis itu, siapa saja, apakah dia hanya orang memiliki kapasitas atau tidak. Maka kalau belajar hadis itu harus belajar dari sanad. Ya, sanad. Harus kita banyak mengenal orang, perawi-perawi hadis itu. Kalau nanti masalah hukumnya, itu bagian ahli fikih. Kalau orang hadis itu hanya mengeluarkan hadis itu, mengkaji hadis itu dari sanad matan, lalu dia hukumi ini hadis sahih. Nah, adapun nanti pelaksanaan tentang saum Syawal itu seperti apa, seperti apakah harus qada dulu atau Syawal dulu, apakah boleh digabung saum Syawal dengan saum sunnah, itu bagian fikih, itu bagian ahli fikih. Kenapa? Dialah yang mengotak-atik mana yang harus dahulu, mana yang nggak boleh. Nah, untuk itu kita harus lihat dulu bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Hadis ini tidak ditemukan di Bukhari, jadi nggak ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau Bapak baca yang 7.200 atau 7.012 atau 17 hadis yang ada di Bukhari itu, maka hadis ini tidak ditemukan di dalam kitab Sahih Bukhari. Kenapa Bukhari tidak mengeluarkan? Apa alasannya? Ya kita nggak tahu. Apakah Bukhari tidak mengeluarkan di Sahih Bukhari, tetapi apakah dia tahu hadis itu atau enggak? Bisa saja kan seperti itu, atau dia memang tidak mau. Nah, kenapa? Karena Imam Bukhari itu lebih ketat seleksi hadisnya dibandingkan dengan Imam Muslim. Walaupun Imam Muslim itu muridnya, tapi Imam Muslim nggak pernah mengeluarkan hadis dari Bukhari. Dia nggak pernah mengatakan, oh saya ngambil dari Bukhari. Nggak pernah. Coba cari aja, nggak ada itu, Pak. Padahal itu murid dan guru. Nah, seleksi hadisnya Bukhari itu lebih ketat dibandingkan seleksi hadisnya Imam Muslim. Nah, hadis saum Syawal itu tidak ada di Bukhari, ada di Muslim. Nah, di mana kita bisa lihat? Ya, buka saja Sahih Muslim di kitab As-Siyam. Nah, ada kan kalau kita buka hadis itu ada daftar isinya, cari aja kitab As-Siyam. Kemudian cari babnya. Bab maja afisiyami sittati ayyam min Syawal, yaitu bab tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, cari itu hadis itu, maka kita akan temukan di Muslim ya, yang teksnya man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal fadzaka siyamud dahri. Jadi kalau kita mau ngaji seperti itu, kecuali kalau kita ngajinya di Google, ya itu lain lagi, ya lain lagi. Nah, untuk itu siapa lagi yang mengeluarkan hadis ini? Kita bisa lihat lagi, namanya akhrajahu Abu Daud. Akhrajahu Abu Daud. Jadi Sunan Abu Daud juga menulis hadis itu, ada di kitabnya. Kalau kita kan ada kitab Sahih, ada kitab Sunan. Kitab Sahih itu caranya menyusun kitab Sahih itu berbeda dengan kitab Sunan. Kalau kitab Sunan itu ditulis berdasarkan aturan fikih. Maka kalau kita buka kitab Sunan Abu Daud, maka yang pertama itu babut tahara. Babu tahara. Kalau Sahih tidak seperti itu.
Kalau di Bukhari bid'ul wahyi, permulaan turunnya wahyu, diawali di situ. Kalau sunan pasti babut taharah, bab tentang bersuci. Itu hadis-hadis yang bersuci ada di situ. Nah, Abu Daud mengeluarkan hadis ini dalam Kitabus Saum. Kitabus Saum. Jadi Muslim mengeluarkan hadis ini dalam kitab As-Siyam. Jadi ada kata As-Siyam, ada kata As-Saum. Kalau dalam Al-Quran kutiba alaikumus siyam. Tapi kalau dalam surat Maryam inni nazartu lirrahmani sauman. Saum. Nanti itu ada yang membahas lagi apa perbedaan istilah saum dengan siam. Beda itu. Kalau kita sama semua. Kenapa? Karena lihat terjemah. Tapi kalau kita pelajari kosakata bahasa Arab, itu pasti beda. Beda. As-siyam dengan as-saum. Siapa yang mengatakan ini saum? Itu Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan berbicara kepada siapapun hari ini kecuali menunjuk anaknya yang baru dia lahirkan. Karena dia bernazar kepada Tuhan. Jadi kalau Maryam itu saumnya saum bicara. Saum bicara. Apakah saum bicara sekarang ini penting? Saya kira penting. Ya, apalagi perang Iran, Amerika, Persia atau Israel itu penting. Indonesia juga penting itu saum bicara. Ya, saum bicara. Kenapa? Banyak orang yang hilang ketentraman hidupnya, kebahagiaan keluarganya, kenyamanan pribadinya karena mulut. Karena orang kita sekarang ini lebih senang memperlihatkan kecerdasannya melewat bicara dibandingkan diam. Gitu. Sehingga apa? Banyak orang yang resah. Banyak ya kredit itu. Jadi itu saum. Kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu saum Ramadan yang menurut fikih hanya meninggalkan makan, minum, hubungan seksual di siang hari. Nah, kira-kira kalau kita lihat bobotnya di situ, saum yang mana yang lebih berat? Kata siam atau kata saum? Ya, ya silakan saja. Ya, itu. Nah di situ nanti sehingga ada yang melihat saum itu dari dataran fikih, ada yang melihat saum itu dari aspek tasawuf. Dari aspek tasawuf. Nah, jadi akhraja Abu Daud kitabus saum bab min saumi atau bab fi saumi saumi sittati ayyam min Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian kita lihat lagi hadisnya ada di At-Tirmidzi. At-Tirmidzi juga mengeluarkan hadis itu. Kemudian siapa lagi? Ibnu Majah, kemudian Ahmad, Imam Ahmad, kemudian Imam Al-Baihaqi dan sebagainya. Ada juga Ibnu Huzaimah, ada juga siapa lagi ulama-ulama hadis yang lain itu mengeluarkan hadis ini. Nah, kita kan udah tahu sumbernya hadis itu. Nah, seperti kita hafal ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan kita harus tahu itu surat apa. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. Hafal itu. Ya. Ya, kan banyak orang hafal dengar ayat umpamanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya tanya, itu Quran atau hadis?
Quran. Nah, bukan hadis. Surat apa? Surat Al-Baqarah. Nah, yang berbicara tentang haji. Itu Rabbana, kan disebut di situ wa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha ka dzikri abaakum au asyadda dzikra wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi itu ada dua orang tipe doanya orang yang haji. Ada yang memang haji hanya minta dunia, nggak ingat akhirat. Jadi minta, oh ya Allah, saya ini mau dipromosikan jadi pejabat. Datanglah dia di Rukun Yamani, datanglah dia multazam, datanglah dia di Hijr Ismail. Kenapa? Ya Allah, mudah-mudahan saya setelah kembali pangkat saya naik. Ya. Pangkat saya naik. Dulu teman saya itu sering bercanda dengan saya. Di situ kalau pulang dari haji nilainya pasti bagus ya. Nah, saya bilang, oh iya saya di Hijr Ismail itu minta nilai yang tinggi gitu. Ya. Kenapa? Kalau habis umroh nilai saya biasanya A+. Gitu. Saya bilang ya karena saya memang tahu yang ditanyakan itu aja. Nah, tapi banyak orang yang datang ke sana minta, ya Allah, di Rukun Yamani minta lagi dunia, di Hijr Ismail juga minta dunia, di mana Multazam juga dunia. Dan itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran, nggak bisa dibohongi. Allah yang ngomong itu, bukan kita. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina wa minhum may yaqulu rabbana atina wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia nggak peduli akhirat. Dunia aja, dunia saja. Nah, ada juga dunia akhirat. Dia minta dunianya, dia juga minta akhiratnya. Ya Allah, kalau saya kaya di dunia, mohon saya juga dikayakan di akhirat. Kalau di dunia ini saya beruntung, mohon jangan buat saya tidak beruntung di akhirat. Nah, itulah doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu semua kebajikan di dunia ada di dalam doa itu. Nah, makanya Nabi setiap antara Rukun Yamani ke Hajar Aswad baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi kalau Bapak, saya tanya Bapak, itu hadisnya dari mana? Tahu nggak? Nggak tahu. Nah, hadisnya itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik. Siapa itu Anas bin Malik? Itu sahabat Nabi, pembawa sisirnya Nabi. Sisir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu kita lihat kira-kira kalau ini hadis ini di perawi hadis itu baik dari Muslim, Turmuzi, Abu Daud, kemudian siapa lagi? Ahmad. Itu dikumpulkan semua hadis itu jalur periwayatannya. Kira-kira riwayat itu keluarnya dari mana? Nah, kemudian ditariklah itu. Ternyata hadis itu yang meriwayatkan dari Nabi adalah Abul Ayyub Al-Ansari. Siapa itu Abul Ayyub Al-Ansari? Itu sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Zaid bin Kilaib Al-Ansari. Jadi Abul Ayyub Al-Ansari itu nama panggilan, gelar. Abul Ayyub. Nama aslinya Khalid. Khalid bin Zaid bin Kilaib. Nah, siapa itu Abul Ayyub Al-Ansari? Dia Ansari, orang Madinah. Kalau Ansari itu pasti Madinah. Jadi kalau ada Ansari itu pasti orang Madinah atau Madani. Madani, Ansari. Itu ada keturunan Madinahnya. Ya, kata Nabi, ya jangan engkau sakiti tetangga-tetanggaku. Siapa? Orang Madinah.
Kenapa? Orang Madinah itu banyak jasanya kepada Rasul. Dan orang Madinah itu akhlaknya baik-baik. Kenapa? Dididik langsung sama Nabi. Kalau orang Mekah ngusir Nabi. Kalau orang Madinah menerima Nabi. Makanya akhlaknya orang Madinah itu lebih baik. Coba aja kalau bapak dan ibu datang ke Mekah dan ke Madinah, bandingkan. Pembawaannya itu beda. Ya antara inilah Sunda Cianjur dengan Sunda apa itu? Ya Garut atau Indramayu. Kan beda kan itu Pak ya? Ya. Ya. Jadi itu Mekah dengan Madinah. Walaupun mereka itu semuanya orang Arab, tapi satu langsung dididik sama Nabi, satu nggak mau dididik sama Nabi. Orang Mekah itu kan ngusir Rasul, makanya Nabi meninggalkan Mekah, datanglah ke Madinah. Orang Madinah mengatakan welcome ya Rasul, dan dia berinteraksi dengan Rasul. Itulah yang merubah akhlaknya Nabi. Jadi kalau kita ingin merubah akhlaknya satu kaum, itu harus ada orang soleh memang di situ. Bukan hanya Pak Soleh dan Ibu Soleha. Ya, ya. Nah, kemudian ketika kita lihat Abul Ayyub Ansari ini, Abul Ayyub Ansari ini di mana meninggalnya? Ada yang tahu nggak kuburannya Abul Ayyub Ansari? Bapak pernah ke Turki nggak? Di Istanbul. Dia meninggal di Istanbul. Iya, harus jalan-jalan ke Turki. Ya. Dan sahabat inilah yang menerima Nabi pertama kali ketika beliau masuk kota Madinah. Jadi ketika Nabi dari Kuba kan disambut sama orang Madinah itu. Kan ketika Nabi hijrah dari Mekah nggak langsung ke Madinah, singgah dulu di Kuba. Nah, di Kuba. Makanya jamaah haji itu pasti ke Kuba juga. Kenapa? Karena siapa yang ziarah ke Kuba dalam keadaan suci itu sama dengan umroh. Makanya ada pembimbing haji itu bisa mengumrahkan jamaahnya sampai 20 kali. Kenapa? Setiap waktu ke Kuba. Kan lumayan itu, Pak. Jadi umrohnya orang Madinah itu ya ke Kuba. Kenapa? Itu hadis Nabi. Yang penting siapa yang datang ke Kuba dalam keadaan suci, ada wudu, lalu sholat di Kuba 2 rakaat, itu pahalanya sama dengan umroh. Pahalanya sama dengan umroh. Itu. Hanya jadi kalau Bapak mau sering-sering umroh di Madinah ya ke Kuba saja. Dan itu bisa jalan kaki sekarang. Bisa jalan kaki. Nah, ketika Rasulullah SAW masuk, selesai atau keluar meninggalkan Kuba, beliau datang ke Madinah, disambutlah di Madinah dengan bahasa tala'al badru alaina. Walaupun ada yang menganggap itu sebenarnya dibuat-buat, tapi ya minimal orang Madinah itu bahagialah. Bahagia menyambut Rasul tala'al, akhirnya muncul kasidah itu tala'al badru alaina. Kemudian ketika Nabi ketemu orang-orang Madinah disambut, semua orang Madinah itu mengharap supaya Nabi itu menginap di rumahnya. Menginap di rumahnya, parebut. Sahabat orang ini mau, ya Rasul di rumah saya aja nginapnya. Ya Rasul di rumah saya, ya Rasul nggak apa-apa di rumah saya lebih luas, lebih nyaman. Bagaimana menyelesaikan sengketa itu? Nabi melepas ontanya. Kata Nabi, biarkan, karena ontanya itu dituntun, akhirnya diperebutkan talinya. Ya, diperebut. Kenapa? Siapa sih yang tidak mau menerima Rasul? Kehadiran Nabi di rumah itu menunjukkan rumah itu berkah. Ya, kita aja itu sekarang tidak terlalu senang didatangi orang soleh, karena kita nggak tahu siapa yang soleh.
Jangan-jangan dianggap orang soleh keluar dari rumah, ternyata diumumkan sama KPK. Ya, ya, kan gitu. Kalau kita udah jelas orang soleh, harus bahagia. Ya. Kenapa? Sahabat itu jangan dikira, Pak, tidak diperebutkan Rasul, diperebutkan itu. Supaya datang ke rumahnya, ada yang didatangi, ada yang tidak didatangi. Nah, akhirnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan gini, lepasin aja itu tali onta saya, biarkanlah onta saya yang mencari tempat di mana dia berhenti, disitulah saya akan menginap. Nah, jadi diundinya itu onta. Kayaknya ini juga teram dengan mujatabah, harus diundi dengan onta kayaknya, supaya damai-damai gitu. Israel. Nah, dilepas, semua orang mengharap supaya onta Rasul itu masuk ke rumahnya. Iya. Nonton itu, Pak, nunggu. Akhirnya tiba-tiba rumah ontanya itu berhenti depan rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Rasul mengatakan, saya harus nginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Itulah Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Ansari. Nah, umurnya panjang. Kalau nggak salah sekitar 70 atau 90 tahun. Ketika zaman Umar, ada perintah untuk perang ke Bizantium. Turki Istanbul sekarang ini. Dengan dulu itu Bizantium. Romawi Timur. Romawi Timur. Kenapa Romawi Timur? Itu berdasarkan hasil perang Handak. Ketika perang Handak, ada batu yang susah dipecahkan oleh sahabat. Lalu minta tolong ke Nabi. Pecahkan, keluar api. Apa kata Rasul? Saya lihat kau umatku nanti akan menaklukkan Bizantium. Romawi. Romawi. Akhirnya semua sahabat itu berusaha menaklukkan Bizantium atau Romawi. Waktu itu ditanya, ya Rasul, barat atau timur? Timur dulu. Nah, nanti baru Romawi. Akhirnya siap Abu Bakar pernah mengirim, Umar mengirim. Kenapa? Karena dia ingin mengklaim bahwa berdasarkan hadis Nabi, kata Nabi, siapa yang menaklukkan Bizantium itu adalah umatku yang terbaik dan pasukan yang terbaik. Itu janji Nabi. Maka umat Islam itu berbondong-bondong, siapapun jadi pemimpinnya berusaha menaklukkan Bizantium. Ternyata lama itu baru bisa ditaklukkan. Nah, ketika Umar menginstruksikan, memerintahkan pasukan umat Islam menaklukkan Bizantium, maka Abu Ayyub Al-Ansari waktu itu mungkin seusia beliau lah, 70 ke atas itu. Ya, ya pensiunan lah Pak itu. Pensiunan. Ya, udah ahli masjid itu. Udah ahli masjid kan, udah pensiunan. Ya, kayak Pak Haji Wawan lah itu. Ya. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari itu waktu sudah tua. Nah, tapi daftar untuk ikut perang. Bayangkan Pak, Madinah ke Turki. Sebagian jalan kaki, sebagian naik onta, sebagian naik kuda. Iya. Ya, touring itu Pak. Ya. Naik sepeda waktu itu mungkin ya. Ya. Touring itu kemana? Ke Istanbul itu. Nah, sampai di Istanbul, dia harus manjat benteng Istanbul. Dan dia sudah berpesan, kalau Abu Ayyub Al-Ansari ditangkap sama lawan, biarkan saja. Dan kuburkan saja saya di sini. Ditangkap itu. Dan sedih itu. Kenapa? Ketika dia ditangkap, kaki kanannya diikat, kaki kirinya diikat, baru 2 kuda. Kuda 1, kuda 2. Disuruh berlari, berlawanan. Coba. Ya. Itu usia sepuh itu, pensiunan itu. Gitu. Ya.
semangat juangnya luar biasa juga. Ya. Dan dia tidak takut. Dia tidak takut, tenang saja menghadapi itu. Iya. Ditarik itu kudanya, yang satu lari ke selatan, satu ke utara. Bayangkan itu, kaki diikat. Orang tua, sepuh. Iya. Touringnya waktu itu banyak istirahat. Iya. Meninggal lah. Dan ketika Abu Ayyub Al-Ansari itu meninggal, disembunyikan jenazahnya. Kan itu dalam kondisi perang. Nggak ada yang tahu di mana itu Abu Ayyub Al-Ansari dan jenazahnya di mana. Ketika selesai perang nggak ditemukan itu. Karena dia dibawa sama musuh. Dibawa sama musuh. Nah, sampai lama itu baru ketemu kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau tidak salah, itu dinasti Turki Utsmani atau Muhammad Al-Fatih yang mimpi. Apa mimpinya? Datanglah ke tempat saya dan bangunlah masjid di samping saya. Kenapa? Karena tetangga-tetangga saya ini sudah berubah akhlaknya. Udah pemabuk, udah jauh dari masjid, udah banyak maksiat. Mimpinya itu minta bangun masjid di tempat dekat kuburannya. Akhirnya diperintahkanlah pasukan itu, umat Islam, mencari, mendeteksi di mana kira-kira kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari itu. Nah, nggak ada yang tahu, Pak. Persis seperti Soekarno meminta mencari kuburannya siapa itu? Imam Bukhari ke Presiden Rusia, Gorbachev itu. Iya. Baik, Guscap ya. Iya, Guscap itu. Guscap karena itu bahasa Soviet ya. Nah, akhirnya dicarilah tuh kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari. Yang memberi sinyal itu pengembala, seorang pengembala. Apa? Pengembala ini pengembala kambing, pengembala sapi yang memang sering berkeliaran atau berjalan di tempat itu. Nah, ditanya, selama kamu di sini mengembala, ada nggak kuburan yang aneh-aneh? Nah, ada ya. Kenapa? Kalau kuburan orang saleh itu memang ada sesuatu lah. Beda dengan kuburan orang-orang biasa. Nah, dia bercerita, ada. Tapi saya tidak tahu itu kuburan siapa. Apa Bu tanda-tandanya? Saya itu setiap menggiring sapi atau kambing atau gembalaan saya ke arah kuburan itu, sapi itu tidak pernah melangkahi kuburan itu. Pasti dia belok ke kanan atau ke kiri. Dia nggak mau langsung melangkahi kuburan itu. Saya yakin kuburan itu kuburan orang terhormat. Kuburan orang terhormat. Jadi sapi saja itu nggak mau melangkah di atas kuburan. Coba. Iya. Ada kuburan di Indonesia itu ditempati prostitusi. Banyak itu. Nah, tempati prostitusi. Kenapa prostitusinya menganggap lebih aman? Lebih aman di dunia. Nah, tapi kuburannya Abu Ayyub Ansari ini, itu kata pengembala ini, saksi, ini setiap saya menghalau kambing saya untuk maju ke situ, pasti dia nggak mau. Dia pasti ke kanan, ke kiri, nggak mau melangkahi. Yakinlah bahwa itu pasti kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari. Saya udah berapa kali ke situ, Pak ya. Kalau saya ke Turki, pasti saya minta ke sana ziarah. Saya pasti pesan ke tour leadernya itu, saya mau ke Abu Ayyub Al-Ansari untuk ziarah. Nah, di situ ada Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, itulah kuburan yang termahal di Turki. Kenapa? Berdampingan dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, mungkin kalau kita dikubur di situ pas ditanya sama malaikat, jawaban kita sedikit salah, ya mungkin malaikat agak malu lah memukul kita. Ya, karena ada Abu Ayyub Al-Ansari. Iya. Kan banyak orang-orang saleh di situ. Nah, di situ ada kuburannya, tertulis itu Khalid bin Zaid
bin Kulayb al-Ansari yang dikenal Abu Ayyub al-Ansari. Ada masjid. Itulah masjid yang termakmur salat subuhnya di Turki. Iya. Nasi kuning. Ya. Ibu-ibunya harus dipindahkan ke sana. Kalau ibu-ibunya dipindahkan ke sana, bapak-bapak saung di sini. Itu. Di sana ada gulai kambing kan, ada makanan dan sebagainya. Iya. Seharusnya setelah Idul Fitri itu gulai kambing Pak Haji ya. Ya. Nah, akhirnya dibangunlah masjid di situ dan mazhab yang ada di situ mazhab Hanafi. Saya pernah sholat zuhur, pernah juga sholat asar, memang ramai Pak. Duhur aja itu ramai apalagi subuh. Nah, di situ salah satu pelajaran yang saya dapatkan apa? Ketika saya sholat zuhur di sana, ada yang ceramah, dia pakai bahasa Turki, sedikit-sedikit bahasa Arab. Yang menarik waktu itu, ketika masuk azan zuhur. Ketika masuk azan zuhur, ternyata muazzinnya itu tiba-tiba azan. Penceramahnya nggak berhenti. Azan, ceramah. Itulah Masjid Abu Ayyub al-Ansari. Kalau kita, udah, diam dulu. Kalau di situ, ulamanya itu ceramah. Muazzinnya tetap azan. Bahkan setelah selesai azan, ceramahnya masih lanjut. Apa yang terjadi? Nggak ada jamaah itu yang berdiri langsung sholat sunat. Allahu Akbar. Di depan kiainya, duduk semua Pak. Sampai ceramah itu selesai. Kalau kita kan lanjut ceramah, sholat sunat di sana, sholat sunat juga di situ, di belakang juga kelihatan solehnya semua. Itu kalau di masjid, kalau di rumah nggak tahu lah. Ya. Kalau di situ nggak ada Pak, karena saya waktu itu mau sholat sunat, saya lihat-lihat dulu kan. Saya itu kalau masuk ke masjid nggak langsung Pak. Saya lihat-lihat di sini tradisinya, keadaannya seperti apa. Ternyata dia dengerin ceramah dulu sampai selesai. Setelah selesai, barulah berhenti, baru sholat sunat. Sholat sunat. Penceramahnya, kiainya juga sholat sunat, jamaahnya juga sholat sunat. Setelah itu baru qomat sholat. Gitu. Nah, di sana sholat sunat. Kalau sudah qomat itu memang nggak ada sawu suhufah pun nggak ada Pak. Langsung Allah Akbar, la ilaha illallah. Langsung imamnya Allahu Akbar. Langsung begitu. Nah, itu mazhab Hanafi. Nah, Abu Ayyub al-Ansari di situ. Nah, kemudian habis waktunya Pak ya. Abu Ayyub al-Ansari dulu lah ya. Pak Haji ya. Ya begitulah kalau kita belajar hadis sedikit lah ya. Nah, nanti belum ini saya bahas kira-kira siapa yang menerima hadis ini dari Abu Ayyub al-Ansari, yaitu Amr bin Sabit bin Ansari. Amr bin Sabit bin al-Ansari. Nah, dia orang Madinah juga. Nah, orang Madinah. Tapi ada yang mengatakan Umar, ada yang mengatakan Amr. Nah, nanti siapa lagi? Itu Sa'ad bin Sa'id al-Ansari. Ada Sa'ad bin Sa'id al-Ansari. Semua riwayat yang menebar setelah Sa'ad bin Sa'id itu dari Sa'ad bin Sa'id. Nah, itu ada namanya di dalam hadis patronnya riwayat itu ke siapa. Itu penting kita ketahui. Belum lagi nanti kita bahas bagaimana pendapat-pendapat ulama fikih tentang puasa Syawal. Ya nggak apa-apa lah, agak lama sedikit. Yang penting kita pahami. Ya, terima kasih. Kan saya yakin belum ada pertanyaan tentang Abu Ayyub al-Ansari. Kenapa? Karena umumnya di sini pensiunan gitu, mengikuti Abu Ayyub al-Ansari. Ya. Tapi kalau ada nggak apa-apa. Tapi saya yakin nggak ada lah. Ya, cukup Pak ya. Ya, kita tutup dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al lana min umurina faraja wa makhraja
warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits wa min adzabika nastajir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbi anzilni munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Rabbi ja'alni muqimas salam min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi din wa dunyaya wa akhirati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa innani minal muslimin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.